Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Selasa 15 November 2022. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara yang terkasih, kita mau belajar dari Tuhan yang hadir. Dan kehadiran Tuhan itu membawa perubahan. Dialah tokoh perubahan untuk dunia yang sungguh terpuruk karena dosa manusia. Nah, mari kita belajar dari Tuhan supaya kehadiran kita ini juga membawa perubahan dalam keluarga kita, dalam lingkungan, dalam masyarakat, dalam gereja, dalam bangsa untuk bangsa kita ini. Belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga sungguh seperti Tuhan Yesus yang hadir untuk Sakeus, mengubah hidup Sakeus luar biasa. Di sini disampaikan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Pemungut cukai mau mengembalikan 4 kali lipat. Biasanya dia itu bang plecet yang ngoncet. Ini namun berubah luar biasa. Nah, semoga kita juga mau menjadi tokoh perubahan. Bagaimana caranya? Yang pertama, pikiran. Pikiran kita harus tenang. Nah, maka boleh kita selalu mengucap dalam hati dan doa, pikiran tenang. Nah, semoga Tuhan akan menenangkan pikiran kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih tenang, tidak kemerungsung, tidak kesusu. Nah, namun sungguh tenang menjalani hidup ini. Mantap. Nah, yang kedua, hati yang damai. Hati yang penuh sukacita. Kita juga bisa berdoa, "Tuhan, berikan hati yang damai, hati yang penuh sukacita." Kalau kita memiliki hati yang damai, yang penuh sukacita, maka kita akan hadir untuk Tuhan, untuk sesama, menyejukkan. Akan membuat sukacita karena kita tidak jepaprut, besengut, coyontot pirut, namun sungguh hadir dengan wajah yang ceria, hadir dengan wajah yang gembira, maka orang sekitarnya akan merasakan damai dan sukacita itu. Dan yang ketiga, kata-kata yang keluar dari mulut kita ini, kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang berdaya, sehingga sungguh akan terjadi dari kata-kata itu kebaikan-kebaikan. Pribadi yang sering mengatakan baik, bagus, cakep, kamu pinter, kamu hebat, kata-kata itu akan menggetarkan pribadi-pribadi yang menerimanya.
dan sungguh kebaikan Allah akan terjadi. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.